Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Hadratal kiram wa sa'adatal musallin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih mendapatkan banyak sekali nikmat dan karunia Allah, yang ini tiada lain tiada bukan kecuali semata-mata hanya darinya. Kita masih mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sihah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak kelihatan, yang semuanya sudah barang tentu sangat berharga, sehingga saking berharganya tidak bisa dinilai lagi. Inilah yang menjadi pembeda antara makhluk Allah, manusia dengan yang lain, serta orang-orang yang beriman dengan selainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita untuk meniti jalan syukur, dan kita termasuk di antara yang gemar bersyukur, karena syukur nikmat itu hukumnya wajib. Di antaranya dengan kita gunakan sebagaimana saat ini beribadah. Kita lanjutkan dengan silaturahim bermuajahah. Mudah-mudahan menjadi amal pemberat kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa pula salawat serta salam kita aturkan atas Nabi, suri tauladan umat, yang mana kecintaan kepada beliau hari-hari seperti ini begitu membuncah, tidak terkecuali kita. Maka marilah kita wujudkan cinta kepada Nabi dengan yang sebenarnya. Karena Nabi memang tidak ada lagi, namun ajarannya itu ada sampai hari kiamat nanti. Nabi yang memberikan kepada kita perhatian sekalipun belum pernah berjumpa. Maka beliau meninggalkan ayat-ayat suci yang diwahyukan oleh Allah. Kita dalami, kita pelajari, dan kita amalkan. Demikian pula dengan hadis dan sunnahnya, sehingga termaktub dalam banyak sekali kitab-kitab para ulama. Kita pelajari, kita dalami, serta kita amalkan. Dan mudah-mudahan bukan hanya dunia saja ketika kita menginginkan bersama Nabi di akhirat nanti, akan tetapi dengan betul-betul semangat dan komitmen kita untuk terus mengamalkan dan memperjuangkan Islam ini, Allah memberikan kesempatan untuk kita mendapatkan syafaat sekaligus ridhonya, mengiringi beliau sallallahu alaihi wasallam lidukhulil jannah, untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Amin, amin ya mujibas sa'il. Bapak Ibu yang kami muliakan, melanjutkan rutinan kita, majelis kita bitadzkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, ensiklopedia hari kiamat karya Imam Al-Qurtubi, seputar kematian, alam kubur, dan hari kiamat serta huru-hara dan dahsyatnya. Kita masih di pembahasan tentang kematian, dan sekarang kita akan ngaji bersama-sama alam kubur serta rahasia yang ada di dalamnya. Membicarakan tentang kuburan, maka kuburan itu adalah satu tempat yang dianggap oleh sebagian orang itu pantangan, dengan banyak maksud serta pengertian mereka. Di antaranya dianggapnya kuburan itu kalau sudah mati nanti tidak bisa kembali lagi.
memang betul dan demikian adanya, sehingga kuburan itu adalah alam barzah. Maka alam kubur itu disebut alam barzah, persimpangan, tidak hidup di dunia namun belum disebut sebagai kehidupan akhirat di hari kiamat. Ini adalah persimpangan. Namun ada anggapan yang lain dari kalangan manusia ini, kuburan itu adalah tempat yang menakutkan dan menyeramkan, sehingga dianggapnya kalau sudah di kuburan nanti mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat. Dan ini memang betul adanya, sehingga di kuburan itu ada nikmat, sebaliknya bagi para pendosa disediakan azab dan siksa. Ada yang lain beranggapan kuburan itu adalah satu tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang sakral, sehingga harus ditakuti, sehingga harus dilakukan ritual-ritual tertentu. Dan ini perlu untuk kita luruskan bahwasanya kuburan itu adalah tempat untuk mengingat mati, dengan disyariatkannya kita berziarah dalam rangka pertama mendoakan, yang kedua agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, bahwasanya suatu saat kita akan menjadi sebagaimana mereka yang berada di dalamnya. Artinya ketika jatah hidup kita sudah habis, kita bakal mati. Bapak Ibu yang berbahagia, dahulu Nabi pernah punya hadis, diriwayatkan oleh banyak ulama, termasuk ada dalam riwayat Imam Ahmad kitab Musnad. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man istata an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman mata biha. Artinya barang siapa yang kalau berkesempatan mati di Madinah, maka matilah di sana. Karena aku jamin pada hari kiamat nanti bagi yang mati di Madinah akan kuberi syafaat. Sehingga Nabi di sini menyebutkan tentang kematian dan menyebutkan tentang tempatnya, yaitu Madinah. Maka dulu para sahabat betapa luar biasanya mereka, tidak sedikit dari kalangan mereka yang ingin mati di tempat tersebut, mati di tempat Nabi, dan harapannya tiada lain tiada bukan ingin berbahagia dari kiamat nanti dalam rangka meraih syafaat Nabi. Mungkin mati ini bukanlah kesempatan bagi kita, namun tidak mustahil sekali. Sehingga yang berkesempatan mati di Madinah itu adalah rezekinya. Namun kalau tidak, dimanapun, yang penting kita ini dalam keadaan baik atau husnul khotimah, sehingga nanti mudah-mudahan dengan sebab-sebab tertentu legal untuk mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Maka setelah Nabi menyebutkan hadis tentang mati ini, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka adalah orang-orang yang soleh, yang ketika Nabi menyebutkan sesuatu pasti tergambar sekaligus menjadi perhatian bersama. Kemudian mereka betul-betul mengambil pelajaran, dipikirkannya nanti bakal ada kematian dan itu pasti bakal terjadi ya, itu pasti bakal terjadi. Sehingga dalam benak mereka itu tidak luput, tidak lepas dan tidak lalai sedikit pun dari yang namanya mati. Setelah orang itu mati, maka berikutnya yang akan dialami dengan huru-hara kematian yang dahsyat yang pernah kita ngaji bersama, seseorang akan dikuburkan dengan proses yang diselenggarakan oleh orang yang masih hidup, yang minimal dalam proses itu ada 4, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, dan yang keempatnya adalah dikuburkan. Ini hukumnya fardu kifayah atau wajib kifai, sehingga orang Islam yang tahu, yang menyelenggarakan itu mendapatkan pahala. Kalau sama-sama tahu tapi tidak ada yang berpartisipasi sama sekali, itu dosanya ditanggung semuanya yang tahu tersebut. Setelah dikuburkan, maka alam kubur yang begitu dahsyat, mengerikan, luar biasa ini disebutkan oleh para ulama, nanti setiap mayit akan mengalami keadaan demi keadaan. Selain daripada pertanyaan malaikat tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka.
Dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya, diceritakan sebagaimana dalam kitab Az-Zuhud dan dalam kitab Hilyatul Auliya. Imam Ahmad dan juga Imam Abu Nu'aim menyampaikan, disebutkan oleh Hanad bin Suri rahmatullah alaih, ini dari kalangan ulama terdahulu, dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, beliaunya berkata, Allah telah menjadikan lisan bagi kuburan sehingga dia akan berkata. Karena kuburan itu adalah makhluknya Allah, sehingga berbicara pun itu dengan izin Allah. Namun kita tidak tahu sekarang bagaimana serta pembicaranya apa. Ini disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Nanti kuburan itu akan berkata, wahai anak Adam, ketika mayit itu ada di dalam kubur akan dibilang, wahai anak Adam, kenapa engkau lupa denganku? Tidak tahukah engkau bahwa aku adalah rumah penyantapan, ulat dan belatung, rumah kesendirian, serta tempat kesepian. Maka kuburan akan berkata kepada mayit tersebut bahwasanya tiada lain tiada bukan, kuburan itu tempat penyantapan, sehingga jenazah itu akan hancur. Kemudian ulat dan belatung akan dimakan dan dijadikan objek lahapannya, serta tempat kesendirian dan kesepian. Maka di situ tidak ada siapa-siapa, hanya amal yang akan menemaninya. Kalau baik akan mendapatkan nikmat, kalau buruk sebaliknya akan mendapatkan siksa dan azab. Sehingga selama ini sepak terjang manusia itu kalau dilihat dengan berbagai macam hiruk pikuknya, mengumpulkan sembarang kalir dan dianggapnya begini begitu, nanti akan ditinggal. Tempat tinggalnya, rumahnya, gedungnya ditinggal, kendaraannya ditinggal, keluarganya ditinggal. Hanya yang soleh yang bakal ingat serta mendoakan. Amalnya yang akan dibawa untuk menjadi teman di alam kubur. Sehingga kuburan itu mengingatkan dengan seperti itu tadi. Selanjutnya masih dikatakan dengan kemiripan riwayat dalam kitab yang sama ditambahkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannafnya dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, beliau menyampaikan, sesungguhnya kuburan akan menangis, kemudian dalam tangisannya akan berkata, aku adalah tempat kesepian, tempat kesendirian, dan aku tempat ulat dan belatung. Sehingga kita ini diingatkan nanti seperti itu kondisi kuburan, sepi sendiri, ulat dan belatung, dimanapun berada itu seperti itu. Melanjutkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ubaid bin Umar, diriwayatkan dalam kisah yang lain tentang sahabat Nabi sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tamhid. Dalam kitab At-Tamhid tersebut Abdullah disampaikan, kata Imam Ibnu Abdil Bar. Jadi ini imam kondang kenamaan di zaman itu, punya kitab yang luar biasa namanya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, tentang ilmu agama, keterangan lengkap seputarnya serta keterangan-keterangan tentang keutamaan maupun yang memilikinya. Imam Ibnu Abdil Bar menyampaikan dari Budayh bin Harith rahmatullah alaih berkata, aku dan Abdullah bin Ubaid bin Umar mendatangi Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Mudah-mudahan umat Islam yang ada di Palestina ini diberikan pertolongan oleh Allah. Yang sudah meninggal dunia fi manzilati syuhada, mendapatkan kesyahidan. Yang belum minas sabirin awal faizin, termasuk di antara orang-orang yang sabar dan kelak bakal mendapatkan kemenangan. Ngesaken kita di sini sekedar mendoakan. Diceritakan di Baitul Maqdis itu duduk di majelis Abdullah bin Amr bin As.
Jadi Amr bin As, sahabat Nabi itu punya putra namanya Abdullah. Ini juga sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Ya, ini adalah orang yang sangat ahli ibadah di zaman itu. Beliau berkata, sesungguhnya kuburan berbicara kepada seorang hamba ketika diletakkan di dalamnya. Maka di saat orang itu mati, kuburan nanti akan ngomong, wahai anak Adam, apa yang membuatmu lupa dariku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku adalah tempat kesendirian? Tidakkah pula engkau tahu bahwasanya aku tempat yang gelap? Sehingga di kuburan orang itu sendiri, di kuburan orang itu mendapati kegelapan. Makanya disebut alam kubur semuanya malam, tidak ada siang. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku adalah tempat kepastian? Wahai anak Adam, apa yang membuatmu lalai? Engkau telah berjalan di sekitarku dengan al-fidad. Kemudian diterangkan apa yang dimaksud dengan al-fidad ini, dibicarakan oleh alim ulama sampai kuburan mengingatkan orang yang mati ketika diletakkan di tempat tersebut, kalian berjalan di sekitarku dengan al-fidad. Maka para ulama menerangkan arti al-fidad itu adalah berjalan dengan sombong. Sebagian yang lain menyebutkan di antara deskripsinya, sebelah kakinya maju, sebelahnya di belakang dengan membusungkan dada. Kalau orang Jawa menyebut petentang-petenteng, adigang, adigung, adiguno. Naudzubillah min syari dzalik. Maka kuburan mengingatkan orang yang sombong seperti itu juga bakal mati. Apalagi kemudian yang lainnya. Maka siapapun ini tidak ada yang awet di muka bumi, nanti bakal dimasukkan ke dalam kubur atau dia akan mendapati alam kubur. Disampaikan lagi, masih cerita dari orang-orang soleh terdahulu, dikutip oleh Imam Ibnu Mubarak, ada pula dalam kitab Az-Zuhud. Kata beliau, Abu Dawud mengabarkan kepada kami, beliaunya berkata, aku mendengar Abdullah bin Ubaid bin Amr berkata, telah sampai kepadaku bahwa mayit duduk di dalam lubang kubur dan dia mendengar langkah orang yang mengiringinya serta tidak ada yang berbicara kepadanya. Yang pertama kali berbicara adalah liang kuburnya, kemudian menyampaikan, celakalah engkau wahai anak Adam, bukankah engkau telah diperingatkan tentangku, yaitu tentang sempitnya diriku, tentang kegelapanku, tentang kegelisahan dan kegoncanganku. Inilah apa yang telah kusiapkan untukmu, lalu apa yang telah kusiapkan bagiku. Jadi kuburan nanti akan melakukan sebagaimana perintah Allah sebagai pembalasan bagi yang dikubur. Tapi apakah orang yang dikubur itu sudah mempersiapkan diri dalam rangka ingin meraih nikmat kubur? Sehingga dulu kita pernah ngaji bersama itu sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, sehingga sebaliknya akan diberikan nikmat kubur. Karena terus terang kuburan dan alam kubur yang selama ini masih menjadi misteri yang menyingkap banyak sekali rahasia di dalamnya, itu tidak sedikit dari kalangan orang zaman sekarang itu masih setengah-setengah atau bisa dibilang imannya magak. Kenapa disebutkan magak demikian? Iya, engko lek ora. Sehingga dengan iya nanti kalau tidak itu akan meremehkan. Padahal kalau iya nanti pasti iya, orang tidak akan pernah ada ruginya. Karena nanti memang akan iya. Lah kalau tidak nanti bisa belain. Soalnya ketika di alam kubur itu mendapatkan keburukan, masa depan itu semakin suram. Namun kalau di kuburan mendapatkan nikmat, cerahlah yang ada di depan. Ini yang perlu kita paham. Selanjutnya masih seputar ceritanya orang dulu, disebutkan lagi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih, Imam ahli fikih kondang kenamaan. Kata beliau, barang siapa yang memperbanyak mengingat kubur, maka dia akan mendapat taman dari taman surga. Dan barang siapa yang lalai dari mengingatnya, dia akan mendapatkan lubang serta jebakan neraka. Sehingga kuburan itu bisa menjadi dua keadaan, salah satunya
raudhatun min riyadil jannah. Kalau orang mendapatkan nikmat itu bak mewah bagaikan namanya surga, atau khufratun min khufarin nar. Kalau tidak, bagaikan lubang atau jebakan dari bagian lubangnya neraka. Maka kita berlindung kepada Allah sebagaimana dalam tahiyat sebelum salam di sholat tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam ila akhirid doa. Ini yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dikatakan oleh orang-orang terdahulu pula, di antara mereka ada orang-orang yang sangat zuhud. Ditanya, nasihat apa yang paling mengena? Mereka menjawab, melihat kepada tempat orang mati, yaitu kuburan. Jadi kuburan ini diantara pemberi nasihat dan kematian itu adalah penasihat terbaik. Karena ketika orang selama itu ngajinya sudah bagus. Jadi kita ngaji Al-Quran, kita ngaji hadis atau sunnah, kita ngaji fikih, dan kita ngaji yang lain, itu bagus. Tapi ada kalanya kita ngaji tidak menggunakan itu, tapi kita merenung. Dulu saya punya guru, ya. Guru saya ini macam-macam, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang luar Jawa, ada pula orang Arab dan semisalnya. Nah, guru saya yang Jawa itu punya chemistry yang bagus. Jadi secara emosional itu punya kedekatan, karena kalau ngomong dengan bahasa Jawa itu lebih mengena kepada saya. Menyampaikan suatu hari, selama ini kan ngaji, nggih. Ngajinya Quran, ngaji hadis, kemudian ngaji ini itu nggih. Coba ngaji yo tapi enggak ngopo-opo. Nah, terus pripun? Datanglah ke tempat-tempat yang nanti akan menjadikan ingat mati sehingga kamu akan bersyukur. Ya. Lah contohnya, ya, agar lebih dong ini saya minta diperjelas. Contohnya apa? Datanglah ke rumah sakit. Ya. Rumah sakit di sini banyak. Kalau di Sidoarjo ada rumah sakit umum daerah. Kalau di sini ada rumah sakit di sebelah. Ada pula rumah sakit pusat yang paling besar di Jawa Timur dan seterusnya. Ketika kita masuk tempat parkir, setelah itu menaruh kendaraan, katakan kita seorang diri dengan bermaskerlah, biar tidak dikenali oleh siapapun. Datang ke tempat yang pertama kali dibuka, yaitu tempatnya UGD, itu sudah banyak orang bingung. Kalau pengunjung akan mengunjungi kemudian mendoakan. Tapi kalau yang sakit atau keluarga yang sakit itu bingung. Entah biayanya, entah waktunya, entah sembarang kalirnya, pusing. Dari situ kita akan bersyukur, kita merasa beruntung. Ada orang yang kecelakaan, ada orang yang sakit sehingga kalau ambekan bernafas megap-megap. Ada pula yang sakit, badannya itu tidak kelihatan penyakit, tapi dalamnya itu setengah mati rasa sakitnya, dan masih banyak. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat apa yang dialami oleh mereka. Setelah itu berjalan lagi ke tempat rawat inap atau orang ngamar. Ada di kelas ini, ada di kelas itu, ada di kelas macam-macam. Bahkan ada di kelas yang bagus. Walaupun rumah sakit itu terus dibangun, bahkan peningkatan itu selalu diadakan dalam rangka representatif tempat tersebut agar orang semakin nyaman. Itu sebenarnya kita tidak ingin masuk, betul tidak? Kita ini tidak ingin masuk, tidak ingin kita berada di situ. Lah itu belum mati. Sakit ini adalah permulaan, atau sakit itu dekat dengan mati. Walaupun orang itu belum mati, rasanya seperti itu. Apalagi itu orang mati. Allahumma ja'alna minal mu'tabirin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa dimanapun mampu menggali pelajaran. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh orang zuhud tadi. Melihatlah ke tempat orang-orang mati, maksudnya datanglah ke kuburan. Kemudian mereka menyampaikan bacaan atau syair-syair yang berisi nasihat yang menggugah. Di antaranya disampaikan oleh Abul Atahiyah, yang artinya kuburan yang dia membisu sebenarnya sedang memberikan pelajaran kepadanya. Jadi kuburan itu diam tapi sedang menyiapkan pelajaran. Dan waktu-waktu yang terus berlalu telah mengabarkan berita kematianmu. Artinya yang sudah-sudah nanti akan datang kesempatan orang itu.
tetapi engkau malah asik terlena dengan kesenangan dunia. Jadi tidak sedikit di antara manusia ini yang senang dengan dunia sehingga lupa mati. Nafsumu berbisik padamu bahwa engkau masih hidup dan belum mati, yaitu dengan menunda dan kemudian terus beranggapan hidup masih panjang, kesempatan masih banyak, tenang, jangan terburu-buru, nanti saja, santai, apa yang dikejar dan seterusnya. Naudzubillah min syarri dan mudah-mudahan kita bukan termasuk di antara mereka. Kisah yang lain ma'asyiral kiram disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Satu ketika beliau pernah berkata, kata beliau rahmatullah alaih, satu saat aku berada di belakang jenazah yang aku ikuti. Jadi ada jenazah, beliau ingin mengiringi ke kuburan, ketika diiringinya beliau berada di belakang. Berarti di depan itu orang-orang memikul. Bagaimana kisah itu? Orang-orang yang membawanya sampai kepada liang kubur. Kemudian ada seorang wanita berseru, wahai penduduk kubur, jika kalian tahu siapa yang dibawa pada kalian, niscaya kalian akan memuliakannya. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, aku mendengar suara dari lubang kubur. Suara itu berbunyi berkata, demi Allah, telah dipindahkan kepada kami seorang dengan dosa seperti gunung, dan telah diizinkan kepadaku untuk memakannya sehingga dia hancur. Maka jenazah itu bergetar hebat di atas keranda, sampai setelah itu Imam Hasan Al-Basri pingsan. Jadi kata wanita tadi, ini jenazah baik, kalian akan memuliakan. Tapi kuburannya berkata, itu adalah jenazah para pendosa, sehingga mayit jenazahnya itu bergetar sampai Imam Hasan Al-Basri itu kemudian pingsan. Ini kata beliau rahmatullah alaih. Walaupun yang seperti ini tidak banyak orang tahu dan tidaklah lazim, karena kuburan itu adalah tempat yang gaib. Kuburannya bisa kelihatan, tapi alamnya itu adalah alam yang tidak kasat mata. Membicarakan masih tentang kuburan, Bapak Ibu, di zaman Nabi pun juga demikian, banyak kisah yang patut kita jadikan pelajaran. Jadi asal muasal Nabi banyak menyebut kuburan itu ketika beliau di Madinah, setelah peristiwa pengusiran Bani Quraidah dari kalangan Yahudi dari Madinah tersebut. Namun Yahudi ini sekarang menjadi-jadi, mudah-mudahan laknatullah alaihim ajmain. Kalau mereka beragama Islam ini saudara kita, tapi kalau tidak memusuhi, mereka ini termasuk di antara orang-orang yang terlaknat. Sebagaimana histori yang ada di belahan dunia Timur Tengah itu, Allahumma hfad as-Syam, mudah-mudahan Allah menjaga bumi Syam. Karena Syam itu sekarang dibagi menjadi 4 negara, sehingga bumi Syam yang terkenal itu yang ada dalam beberapa hadis Nabi, pertama itu ada Yordania. Orang Arab menyebut Urdun. Yang kedua ada Syria. Orang Arab menyebut Suriah. Kemudian yang ketiga ada Lebanon. Orang Arab menyebut Lubnan. Dan yang keempat ada Palestina. Kata orang Arab Filistin. Adapun yang sedang melakukan serangan besar-besaran ini, itu dulu bukan orang sana, kedatangannya dan seterusnya pun mengaku sebagai saudara, sampai sekarang kemudian melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Tapi bagaimanapun ini introspeksi bagi umat Islam, kita itu harus kembali kepada agama, kita harus punya solidaritas, minimal kita ini saling mendoakan ya. Karena saudara kita itu banyak ada di mana-mana. Allah mansur ikhwananal muslimin fi Filistin. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di sana. Dulu ketika peristiwa pengusiran Bani Quraidah, maka Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam meminta kepada sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, apa hukuman yang layak diberikan kepada orang Yahudi Bani Quraidah. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasul, penggal kepala mereka satu persatu, karena pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan lagi. Sehingga dulu orang Yahudi ini kong kali kong dengan orang yang memusuhi Madinah, ingin menggenosida Madinah, luar maupun dalam. Sehingga ada peristiwa Ahzab, sehingga ketika setelah itu ada peristiwa Khaybar dan macam-macam, itu tidak luput dari apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Kembali kepada Bani Quraidah.
Saat peristiwa itu, Sa'ad bin Mu'adz ini tertancap panah salah satu kakinya sehingga beliau titanus kemudian meninggal dunia. Tapi ini bukan sembarang orang. Ini adalah pemuka besar dari orang Ansor, suku Khazraj Bani Abdul Ashhal, yang ketika masuk Islam diikuti oleh seluruh warganya, bisa dibilang satu provinsi masuk Islam. Ya. Lah ketika meninggal, Nabi banyak membicarakan tentang alam kubur. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Disebutkan dalam kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyampaikan sabda Rasul, ada dalam riwayatnya Imam Nasa'i, kitab Sunan. Hadzal ladzi tuharriku lahul arsy, ai lahu arsyur rahman. Wa futihat lahu abwabas sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dhamma dhammatan tsumma furija'an. Sabda Nabi, inilah orang yang ketika meninggal dunianya arsy Allah berguncang dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, bahkan disaksikan oleh 70.000 malaikat, artinya yang bertakziah pada jenazah tersebut. Namun orang itu tetap dihimpit kubur, namun kemudian dilepas. Siapa yang dimaksud dengan orang ini? Sa'ad bin Mu'adz tadi. Ketika meninggal dunia, arsy Allah bergoncang, pintu langit dibuka dalam rangka marhaban menerima jenazah tersebut, serta dilayat oleh 70.000 malaikat, tapi masih dihimpit oleh alam kubur, sehingga kuburan yang menghimpit kelak akan melapangkannya. Sehingga dari sini kemudian Rasulullah juga bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad kitab Musnad, inna lil qabri dabdatun law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad ibnu Mu'adz. Jadi kuburan itu pasti menghimpit orang yang diletakkan di dalamnya. Kalau tidak ada yang dihimpit atau ada orang tertentu yang bisa tidak dihimpit, Sa'ad bin Mu'adz lebih layak untuk selamat tidak dihimpit olehnya. Tapi nyatanya tidak. Saat ini dihimpit dulu baru kemudian diluaskan. Sehingga siapapun akan mengalami himpitan alam kubur. Kalau dia mendapatkan azab tambah renyek atau hancur, tapi kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan diluaskan sejauh mata memandang. Masih terkait dengan itu, disampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, disebutkan dalam kitab yang lain, dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ibnu Abi Mulaikah beliau menyebutkan sebagaimana kata Imam Hanad bin Suri, tidak ada yang selamat dari himpitan kubur, tidak pula Sa'ad bin Mu'adz yang salah satu sapu tangannya itu lebih baik dari dunia seisi. Nah ini wong soleh kasih ngalami apalagi yang lain. Kemudian kata beliau, bercerita kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Nafi' berkata, telah sampai kepadaku bahwa jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 70.000 malaikat. Mereka tidak turun ke tanah sedikit pun, artinya ngambah lemah karena mereka adalah makhluk bersayap. Dan telah sampai kepadaku sabda Rasulullah tentangnya, laqad dhamma sahibakum fil qabri dhammatan. Saat ini sahib kalian yaitu Sa'ad bin Mu'adz itu sedang dijepit kubur, tapi tidak lama kemudian dilepaskan sampai diluaskan sejauh mata memandang. Itu orang soleh, apalagi selainnya. Kemudian kata Ali bin Ma'bad, dalam riwayat yang lain ada kitab yang bertajuk Ta'ah wa Maksiyah, jadi ketaatan dan dosa-dosa. Kata Imam Nafi', Sofiyah binti Ubaid, istri Abdullah bin Umar, datang kepada kami dalam kondisi takut. Kemudian ditanya, ada apa denganmu? Dijawab, aku mendatangi salah satu istri Nabi. Apa yang kau tanyakan? Tentang cerita. Kemudian istri Nabi berkata, sebagaimana ada dalam riwayatnya Imam At-Tabrani, in kuntu la ara anna ahadan lau ufiya min adzabil qabri la ufiya minhu Sa'ad ibnu Mu'adz laqad dhamma fi dhammatan. Ceritanya Nabi bersabda, kalau aku melihat orang yang dihindarkan dari azab kubur, maka kulihatnya itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi sekelas dia saja masih dihimpit alam kubur, bagaimana dengan yang lain?
walaupun setelah itu kemudian diluaskan atau dilapangkan. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya, kita tidak boleh main-main. Kuburan itu nyata, alamnya yang tidak kasat mata itu diantaranya punya jepitan, sehingga kalau dijepit nanti akan mendapatkan azab sampai hancur. Namun kalau mendapatkan nikmat setelah itu diluaskan sejauh mata memandang. Yang kalau dalam bahasa kita yang namanya kejepit itu ya tidak enak. Bahkan sejak kecil dulu kita ini punya gambaran, ada cecak, kalau orang Jawa menyebut mencedel dan dibayek itu karena kecepit lawan, apalagi kecepit yang lain. Nah ini tanah yang kita pun berasal dari saripati tanah, yang ketika bermain di pantai saja dikubur dengan pasir rasanya abot dan antep. Ini dikubur tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang membukanya kembali. Ini dikubur, kemudian kuburan itu akan melahapnya, belatung akan memakannya, kuburan akan menghimpit kemudian meremukkannya. Maka tiada lain tiada bukan nasihat seperti ini diperuntukkan bagi kita semuanya yang hidup di satu zaman yang mati persentase untuk diingat itu semakin berkurang. Maka tidak boleh kita silau dengan kehidupan dunia. Siapapun kita, di usia berapapun, di kondisi bagaimanapun, mati akan selalu datang. Kapan hari itu ada ustadz yang usianya itu belum ada 50, anak-anaknya masih SMP. Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah merahmati. Setelah pengajian Isya begitu pulang, sampai di rumah makan kacang dengan keluarganya, kesedak terus muntah. Setelah itu mandi terus berwudu, siap untuk tidur, muntah lagi, dibawa ke rumah sakit, di jalan sudah tidak ada. Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah merahmati. Tidak sakit, tidak juga ada apa-apa, dan bahkan banyak yang seperti itu, artinya lebih dari hitungan jari. Yang ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita. Allahumma inna nas'aluhu husnal khotimah wa na'udzu min su'il khotimah. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang selama ini kita harapkan, husnul khotimah, dan menghindarkan dari apa yang kita khawatirkan, su'ul khotimah. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ngaji kita ini menjadi pelajaran. Kurang lebihnya walafu minkum. Akhirul kalam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.